Apa dampak dari berumah tangga? Di dalam ayat ini jelas, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berarti berketurunan. Tapi ada enggak kini konsep di luar, orang berumah tangga tapi tidak mau beranak? Dia tidak ingin punya anak. Nah, kau tidaklah mulai masuk kau. Dan diserangnya dulu apa? Ibu-ibu. Kenapa? Beranak tu tidak sinset waktunya sudah itu dah. Nah, kami ingin tetap menjaga tubuh supaya tetap seperti anak gadis, gitu kan? Itulah. Jadi mulailah perlawanan-perlawanan. Nyo namuah berpasangan, tapi tidak mau punya anak. Ada bayi tabung, orang sudah lama tidak punya anak, kemudian pergi ke pakar atau ke rumah sakit yang bisa, kemudian diambil spermanya, diambil ovum wanita, kemudian dilakukan pembuahan di luar rahim. Setelah terjadi peluang dan jadi zigot, pembuahan di luar rahim, kemudian dimasukkan ke rahim istri kembali. Nah, itu bayi tabung yang biasa. Nah, kemudian hamillah berproses seperti biasa, melahirkan. Itu bayi tabung yang biasa. Tapi ada bayi tabung kini aneh pula. Seperti tadi, diambil dari satu pasangan, kemudian setelah terjadi pembuahan di luar rahim, ditumpangkan kepada wanita lain. Atau kadang disewa rahim orang lain. Nyo melayirkan saja. Because sesudah lahir, ambillah anak kau. Itu terjadi. Ada pula yang aneh lagi. Sekarang di barat itu ada namanya bank sperma. Nah, coba bayangkan yang aneh-aneh. Pasang suami istri, nah, hidup bersama, kemudian berikutnya sang suami menitipkan, ketika masih jadi suami ini, dia titipkan spermanya ke bank sperma. Dia kira nanti mudah-mudahan kalau pengen punya anak kan masih ada. Nah, kemudian ternyata suami tadi wafat, meninggal. Istri tadi karena sayangnya dengan suaminya, dia tidak mau menikah lagi. Tetapi lama-lama pengen rindu, pengen punya anak lah. Masih mungkin. Nah, takana adik sayang ke suami, dulu dawa ada tabungan. Ambillah sperma itu. Kemudian diambil ovum dari istri tadi, dari mantan istri tadi, kemudian dibuahi dan dimasukkan ke rahimnya. Hamillah dia. Betul, suaminya dulu. Tetapi ketika dimasukkan ke rahim dia, sperma itu, suaminya tidak jadi suami. Saya menyimpulkan adalah memperkokoh wawasan berumah tangga dalam Islam sebenarnya adalah langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di tengah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min Adam wa khalaqa min Adam zawjahu wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, jamaah majlis kajian Masjid Al-Hakim rahimakumullah. Pertama saya mohon maaf karena ada rapat koordinasi Basnas Badan Amil Zakat Nasional se-Sumatera Barat yang saya diundang untuk menyampaikan berbagai hal. Tadi sudah saya minta, saya 10 kurang 15 menit sudah selesai karena saya sudah janji dengan jemaah di Masjid Al-Hakim.
Tapi kan repotnya setelah acara itu ada acara yang tidak bisa ditunda-tunda, foto-foto. Ya, kita terlambatnya. Ya, terpakai waktu. Bapak dan Ibu 15 menit, saya mohon maaf karena terlambat. Kemudian yang kedua, hari ini kita mulai topik pembahasan kita. Ini pembahasan yang akan cukup panjang ini, karena ini terkait dengan kehidupan rutinitas kita, yaitu tentang rumah tangga yang harus kita kaji, kita dalami, karena petunjuk syariat dalam perkara ini cukup detail atau cukup rinci, bukan hanya dari sekedar akad nikah saja, tapi mulai dari bagaimana mempersiapkan rumah tangga yang betul-betul siap menjadi wadah lahirnya generasi yang kuat dari umat ini. Tentu rumah tangga itu dipersiapkan, bukan dicoba-coba seperti sebagian orang. Nah, ada orang sekarang ini coba lu nikah pakai coba-coba. Nah, ini kajian ini kita pilihkan karena memang ada kondisi yang mengkhawatirkan di Sumatera Barat, di mana kita termasuk dalam laporan data-data yang kita baca. Kalau dahulu anak kita waktu masih ada ranking rapor, kita bangga kalau menanya nilainya, malai masuk 10 besar. Lahimah senang hati, santiang apalagi kalau juara. Nah, begitu dulu. Tapi sekarang dari urusan perceraian kita masuk 10 besar. Itu kebanggaan apa dari ibu undangan itu. Nah, jadi kalau ditanya orang, bahwa urusan cerai di Sumber masuk 10 besar, gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Kenapa khawatir? Sayang kita tidak punya slide ya. Kalau ada slide saya sebenarnya ingin. Nah, jadi kalau kita membaca tentang bagaimana orang merusak tatanan umat ini, ya, ada suatu kekhawatiran yang mendasar. Apa itu? Yaitu mulai berjalannya grand design yang dirancang oleh orang untuk merusak umat ini. Apa grand design itu? Yaitu ada suatu pernyataan orientalis. Orientalis ini orang-orang yang dari barat. Mereka datang atau tidak pun datang, tetapi mereka fokus melakukan kajian-kajian tentang peradaban timur. Dan timur bawah, dan mayoritas dihuni oleh umat Islam. Walaupun sekarang alhamdulillah umat Islam juga telah bertebaran pula di barat. Bahkan kita mendengarkan bagaimana Inggris sekarang banyak umat Islam di situ. Perkembangan dakwah sangat menggembirakan. Namun yang menjadi kekhawatiran kita dari pernyataan itu bunyinya begini dalam bahasa Arabnya, idza aradta, apabila kamu ingin untuk menghancurkan suatu kaum. Jadi kalau mau dihancurkan suatu kaum, alaika, hendaklah engkau fokus kepada 3 perkara. Ini yang harus kita jaga, kita waspadai.
Jadi kalau menghancurkan suatu kaum, suatu bangsa, 3 perkara inilah boleh dikatakan fokus untuk merusak yang 3 ini. Nah, yang pertama adalah hendaklah engkau merusak rumah tangga. Itu pertama itu. Nah, rumah tangga rusak itu dahulu. Kemudian yang kedua adalah al-qudwah, ketauladanan. Yang ketiga adalah al-ulama. Ada 3 rusak itu, rusak suatu bangsa. Yang pertama adalah pusat pendidikan awal, karena rumah tangga ini adalah madrasah ula, madrasah pertama yang harus dilalui oleh seorang manusia. Di mana itu? Rumah tangga. Jadi kalau kita rumuskan, tarbiyah, kemudian adalah ulama, dan kemudian qudwah, ketauladanan. Nah, bagaimana cara merusak rumah tangga itu? Yaitu rusak para wanita. Bagaimana caranya? Buat mereka malu menjadi ibu rumah tangga. Anggap itu adalah peran yang rendah dan hina. Dan itu mulai terasa. Makanya kalau ditanya sekarang ibu-ibu, nah, ibu di mana kerja? Kalau mengatakan, wah, ambo direktur atau ambo kerja jadi pegawai itu, jabatan kepala itu. Tapi kalau tiba dan seorang lain, ibu di mana kerja? Awak ibu rumah tangga senye, kayaknya lu. Nah, ibu rumah tangga senye. Nah, jadi mereka menganggap rendah, dan itulah masuk. Jadi rumah tangga hancurkan dengan apa? Dengan buat wanita malu dengan peran utamanya itu. Yang kedua adalah tarbiyah, pendidikan. Bagaimana buat guru-guru tidak punya nilai. Nah, sekarang terasa atau tidak? Sudah terasa. Guru-guru hari ini tidak dihargai lagi oleh para murid. Kita lihat di berbagai media bagaimana beraninya murid mengancam guru, bahkan sampai melawan, berkata kasar. Tidak ada nilai. Nah, kalau ini terjadi, pendidikan hancur. Nah, yang ketiga apa tadi? Qudwah, keulamaan, tokoh-tokoh mulai dirusak. Orang akan mulai merusak berbagai macam, dengan berbagai cara, bahkan dengan berdusta, berbohong, memfitnah. Itu akan dilakukan oleh siapa saja. Saya berulang kali diserang dengan fitnah, dengan berbagai macam, sampai hari ini. Walaupun faktanya ada, tapi dia akan katakan, oh Buya itu begini. Fitnah itu akan terus. Apa tujuannya? Agar tidak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai tauladan, yang bisa didengar. Nah, itu menimpa nenek mama. Coba lihat sekarang, dipandang enteng. Tokoh-tokoh masyarakat dianggap lalu saja. Orang berbuat seenaknya saja.
Nah, berarti kalau hari ini kita mulai mengaji tentang rumah tangga, bagaimana dia menjadi kokoh, sebenarnya kita sedang membangun, memperkuat kembali adalah pondasi kemasyarakatan dan keumatan. Itu makanya saya katakan ini perlu kita serius untuk membahas dan mengkajinya. Karena kita sedang membahas satu pilar berdirinya suatu kaum. Nah, pilar berdirinya satu kaum adalah rumah tangga itu. Nah, pilar berdirinya kaum itu, rumah tangga tersebut tidak bisa menyampingkan atau meminggirkan peran wanita di dalamnya. Nah, tidak bisa. Jadi jangan hanya berhujjah dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi tidak menempatkan wanita pada posisinya yang telah diletakkan oleh syariat. Nah, ini yang banyak terjadi hari ini. Walaupun sebagian wanita mau pula ditempatkan seperti itu. Kan wanita mau ditempatkan begitu. Dinaikkan ke panggung, disuruh berjalan dari ujung ke ujung melenggok-lenggok. Senang tuh wanita sebagian. Nah, lihatlah anak-anak muda kita, bangga dia menang lomba ini, lomba itu, dipertonton orang banyak. Anak-anaknya, ibunya ketika anaknya berlomba itu minta doa lah ke Buya. Anak jadi doa dah. Lomba idol ini, idol apa nak jalan? Anaknya bersonjak dengan kurang dengan pakaian yang malu kita melihatnya. Dari sisi adat lesumbang sadonya, dari sisi syarat perbuatan itu haram. Datangnya ke Buya, tolong doa untuk Buya. Apa doanya? Nah, inilah yang terjadi. Jadi karena itu kita berkewajiban menjaga rumah tangga kita, berkewajiban menjaga tarbiyah pendidikan kita, dan berkewajiban menjaga qudwah ketauladanan kita di dalam hidup. Nah, tiga ini adalah pilar tegaknya kaum, satu kaum. Kalau rusak yang tiga ini, hancur kaum tadi. Nah, tentu tidak seluruhnya bisa kita bahas semuanya. Nah, bertahap kita bicarakan dahulu tentang rumah tangga. Nah, pembicaraan kita tentang rumah tangga tentu tidak hanya sebatas fenomena yang terjadi bermacam, tapi belajar dulu dari konsep berumah tangga itu. Karena dulu tidak sempat kadang sebagian belajar konsep berumah tangga itu tuh. Tapi bukan berarti mau menyuruh apa-apa. Oh, dulu tak konsep, kok kami ulang nak pakai konsep kini baru ya. Nah, itu kesimpulannya dah. Kok lain lo kesimpulannya kecil. Lagu Surizal nama jangan keluar. Kok ceko. Kok dapat kaji dia lah. Kim datang ke dia dulu tak pakai konsep dah rumah tangga. Kini dicoba lah nama konsep gitu. Nah, jadi ini harus difahami karena tidak ada kata terlambat untuk islah, untuk memperbaiki diri itu tidak ada terlambat. Walaupun lah tua-tua mana, wala terlambat mebuya, lah jadi mentua kini beraja jadi mentua yang baik. Nah, jadi nenek, beraja jadi nenek yang baik. Sayang tu jangan merusak. Kan tak banyak, tak seketik dah tu. Sayang nenek kau kadang merusak. Anak awak mendidik cucu awak. Kalau dia agih tu berlanjut taruh kuah borosnya. Tapi lah payah anak tu berkubi cucu tu marinang. Apa yang you pilih? Aku lanjut jangan. Tu nenek merusak. Nah, akhirnya pendidikan rumah tangga itu tidak berjalan.
Dan itu beresiko. Kenapa? Karena cucu tadi merasa mendapat ketiak untuk dia berlindung, amannya terasa. Nah, bagaimana menjadi nenek yang baik? Waduh, contoh ada. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kakek yang baik? Nah, kita tetap merujuk kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi, yang beliau ajarkan kepada umat beliau. Rujukan kita itu. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang terbaik sebagai tauladan yang mendapat jaminan dari Allah bahwa kalau kita tiru, kita selamat dunia akhirat. Kan ujung ayat walaqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu apa ujungnya? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir, nah Muhammad Rasulullah adalah uswatun hasanah. Tidak ada sampai hari ini perguruan tinggi manapun bisa mengeluarkan jaminan sarjananya seperti itu. Kok kalau ditiru dan suranggo, wah, selamat dunia akhirat. Lah besok tidak ada perguruan tinggi. Tidak ada. Mau berijazah, tidak berijazah, mau nan asli, mau nan palsu, tidak ada yang berani mengeluarkan jaminan seperti itu. Rasul satu-satunya dijamin oleh Allah. Nah, karena itu ketika kita mengkaji tentang berumah tangga, tentang pernikahan, tentang perhelatan, tentang pendidikan anak, saya tetap saja pada konsep prinsip kajian kita merujuk kepada dalil syariat. Nah, yang menarik ketika kita kaji dalil-dalil syarak tentang bagaimana hidup berumah tangga Nabi itu lengkap. Jadi tidak ada seorang tokoh yang dinukilkan bagaimana dia hidup dengan keluarganya, dengan rumah, dengan pasangannya, dengan anaknya, cucunya, selengkap Rasul. Tidak ada. Carilah tokohnya. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW jangankan itu. Para ulama ada yang mengumpulkan mawaqif. Ada peristiwa-peristiwa di mana Nabi SAW tabassam, tersenyum. Ada peristiwa-peristiwa Nabi yadhak, tertawa. Ada peristiwa-peristiwa di mana Nabi baka, menangis. Ada malah peristiwa-peristiwa Nabi yamzah, bercanda. Ada peristiwa-peristiwa Nabi dengan istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Itu dikumpulkan. Nah, mana ada tokoh yang seperti itu diingat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Hanya Rasulullah. Rugi kita kalau kita tidak tahu informasi yang seperti itu. Itu gunanya kita mengkaji ilmu terus. Biarlah agak seketik, agak panik awak mempergunakan memori awak, hafalan awak, mengingat dan macam. Kenapa begitulah belajar? Jadi karena itu siap-siapkan saja diri untuk belajar. Kalau ngaji galak-galak, kamu tidak pandai, walaupun awak tidak kaku terus, tapi jangan banyaknya galaknya, kau tinggal saja kajinya. Nah, galak saja dan dapat. Nah, kita ambil satu contoh bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan. Bapak dan ibu pernah mendengar Ummul Mukminin Aisyah bercerita ada orang-orang dari Habasyah datang ke Madinah, kemudian masuk ke masjid Nabi. Sampai di masjid Nabi, mereka membuat gerakan-gerakan dengan tongkat mereka. Ya, seperti kalau kita miriplah dengan pencak silat atau berbagai macam. Jadi gerakan-gerakan tongkat yang mereka pergunakan biasanya di dalam peperangan berbagai macam, seperti memainkan tombak atau lembing. Dan ketika itu, ada mengatakan itu di hari raya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pengen melihat itu di dalam rumah tangga. Jadi jangan dikecilkan, rumah tangga Nabi itu kaku. Karena ada sebagian yang mengecek pakai protokol aja lakinya.
Nah, itu. Bentuk seminar taruh di rumah tangga itu. Terlalu serius. Nah, ternyata Nabi tidak begitu. Datang Ummul Mukminin Aisyah ingin melihat. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan bahu beliau, pundak beliau sebagai tempat menopang dagu dari istri beliau Ummul Mukminin. Jadi seperti memangku Rasul dan dagunya dia letakkan di pundak Nabi. Nonton orang-orang laki-laki yang memain-mainkan tongkat yang berasal dari Habasyah. Setelah lama melihat, apa kata Nabi? Asyabi'ati? Sudah puas belum? Kata Ummul Mukminin Aisyah, belum. Ya kalau belum dibiarkan jalan Nabi. Kemudian setelah itu, setelah saya sudah puas, ya sudah masuklah ke dalam. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Sebenarnya saya juga tidak tertarik betul. Saya sebenarnya sudah puas melihat sebentar itu. Tapi saya ingin tunjukkan kepada orang begitu sayangnya Nabi ke saya. Gitu kira-kira. Artinya bermanja-manja di dalam rumah tangga itu bukanlah suatu yang tabu dalam rumah tangga Rasul. Nah karena itu aneh juga kalau ada rumah tangga menunjukkan yang seterus. Nah, jadi bagaimana membuat suasana rumah tangga itu ada kemanjaannya, ada kemesraannya. Nah, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW berumah tangga. Nah itu diantara satu contoh. Di antara contoh yang kedua, kita ambil contoh misalnya, bagaimana hubungan beliau dengan menantu, dengan anak. Di tengah malam beliau bangun untuk salat, tidak lupa beliau membangunkan putri beliau, menantu beliau Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga Fatimah radhiyallahu anha. Coba bagaimana sayang dan perhatian beliau kepada menantu beliau Utsman ibn Affan. Utsman kan menikahi dua putri Nabi, sehingga digelari dengan Dzunnurain. Dzunnurain itu orang yang memiliki dua cahaya, karena dua cahaya mata Nabi menjadi istrinya. Ketika Utsman bersedih setelah dua orang istri putri Nabi wafat, apa kata Nabi? Ya Utsman, kalau seandainya ada yang ketiga, saya akan serahkan lagi kepada engkau jadi istri. Nah begitu sayangnya Nabi dengan menantu beliau. Dan semua perjalanan Nabi di dalam hidup berumah tangga, bagaimana beliau berhubungan dengan istri beliau, sampai ke urusan di tempat tidur pun semua diceritakan. Dan bagaimana terkadang terjadi dinamika dalam rumah tangga beliau, kadang saling cemburu pula, semuanya diceritakan. Karena itu Nabi tidak ada yang tersembunyi dari beliau. Hal-hal yang menjadi tauladan. Coba bayangkan bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha cemburunya. Tetapi bagaimana Nabi SAW menjalankan rumah tangga dengan adanya sikap cemburu seperti itu. Kita ambil contoh. Nabi SAW mengatakan, Ya Aisyah, lau mutti qabli, seandainya engkau yang duluan wafat sebelum engkau wafat, akulah yang memandikan engkau, mengafani engkau, dan akulah yang turun ke kubur untuk menguburkan engkau. Nabi ingin mengatakan apa? Begitu sayangnya sampai ke urusan ke akhirat karena mendapat berkah. Bayangkan seorang Nabi menyelenggarakan jenazah langsung, itu kan keberkahannya besar. Nah, tapi Ummul Mukminin Aisyah ternyata tidak faham sampai di situ saja. Balabih kadang kaji. Tentu leyo, ambo letak dalam kubur saya kan ganti ambo dapat tidur ambo kata. Nah, sampai ke sana. Tapi Nabi apakah bagaimana reaksi Nabi ketika Ummul Mukminin Aisyah berkata begitu? Apakah Nabi bereaksi emosional? Tidak. Nah, begitulah kalau kita lihat rumah tangga Rasul. Nah, kita beruntung umat ini. Nah, beruntung kita punya tauladan yang baik dalam perkara yang sulit kita mencari tauladan yang punya jaminan. Nah, makanya saya katakan ini perlu diungkap kepada umat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan yang disebut oleh orang privasi sekarang, dalam pribadi beliau seperti apa. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan. Sebenarnya
Dari mana kita bisa memahami konsep berumah tangga itu? Tentu sesuai dengan komitmen kita bersama bahwa pegangan yang menjadi jaminan tidak tersesat kita kalau pegangkan Al-Quran dan Sunnah. Itu komitmen, tidak boleh dilupakan, apalagi sampai goyah kita dalam hal itu. Al-Quran dan Sunnah adalah dua sumber yang tidak boleh kita tawar-tawar. Nah, tentu dalam hal ini kita melihat dahulu kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan di dalam rumah tangga. Nah, Al-Quran ternyata tidak hanya memberikan tuntunan ketika rumah tangga ini telah terbentuk. Nah, bukan hanya ketika rumah tangga ini bermasalah. Al-Quran memberikan petunjuk tentang itu, iya. Banyak kan, ada surat malah di dalam Al-Quran, surat At-Talaq. Itu pertanda bahwa urusan rumah tangga bukan perkara enteng. Bahkan ada suatu surat yang itu terkait erat dengan rumah tangga. Surat apa? Surat Talaq. Dan bahkan ada surat yang di situ adalah komponen utama rumah tangga itu adalah wanita. Ada Suratun Nisa. Nah, begitu juga terkait dengan perkara hubungan rumah tangga, terkait dengan perkara zihar, surat Al-Mujadalah misalnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang adab berumah tangga, ada suratul Ahzab, ada surah An-Nur. Nah, semua itu punya kaitan erat dengan rumah tangga. Tapi bukan hanya sekedar setelah rumah tangga terbentuk, tetapi jauh sebelum itu Islam, Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan di dalam Al-Quran yang memberikan pondasi dasar bagaimana rumah tangga ini konsep utamanya. Nah, mari kita perhatikan ayat yang sering dibaca kalau bapak dan ibu menghadiri akad nikah. Ayat ini sering dibaca, yaitu ayat mana? Yaitu ayat Suratun Nisa, ayat yang pertama. Surah An-Nisa ayat yang pertama. Nah, kita akan mengambil beberapa penekanan di dalam ayat itu. Bagi yang punya Al-Quran silakan dilihat, walaupun sudah sering dibaca, tapi saya ingin kita semua memperhatikan nanti apa kata kunci dalam ayat itu yang terkait erat dengan pembahasan kita. Apa kata Allah dalam ayat itu? Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ini ayat kan sering kalau orang nikah, khutbah nikah, ayat ini sering dibaca. Tapi saya ingin ajak bapak dan ibu, coba perhatikan kalimat wa khalaqa minha zawjaha. Nah, yang kalimat sebelumnya tidak kita fokuskan, walaupun di sini ada perdebatan panjang pula di kalangan ilmuwan, karena tidak semua orang mempercayai manusia ini tercipta sempurna. Ada yang mempercayai manusia ini berevolusi. Nah, tercipta tidak seperti sekarang ini. Ini bentuk monyet di awalnya kecilnya. Orang hutan. Nah, saya termasuk yang tidak mau mengaku nenek moyang saya itu kera.
Saya termasuk yang tidak percaya itu. Walaupun kata Darwin gitu. Tapi kalau bapak dan ibu-ibu nanamuah ikut pendapat Darwin tuh gak heran juga tuh. Nah, itu pembahasan khalaqakum min nafsin wahidah. Kalau kita tidak yakin kita, kalau manusia ini berevolusi dari kera, kemudian terus terjadi evolusi dan kemudian jadilah manusia begini. Nah, tidak, kita termasuk yang tidak percaya dengan itu. Kita mempercayai bahwa Allah menciptakan Adam alaihissalam fi ahsani taqwim. Nah, dari Adam itulah nanti tercipta Hawa, diciptakan Allah, dan dari berduanya banyak keturunan. Wa bassa minhuma rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wanisaan dan perempuan. Nah, karena itu tidak ada di dalam Al-Quran ada orang nan tangguang. Sebab yang diturunkan dari Adam dan Hawa itu adalah rijalan wanisaan, laki-laki dan separuh masak dari madu. Nah, ada dulu nak menjawab, kamu separuh masak tu dari teori Darwin tu nak biantalah. Nah, jadi, tapi saya ingin, karena kita membahas sekarang bukan perkara tentang teori asal kejadian manusia, tapi saya ingin Bapak dan Ibu perhatikan wa khalaqa minha zawjaha. Jadi semenjak penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri yang satu itu apa? Pasangannya. Kata zauj itu maknanya pasangan. Jadi zauj itu tidak melulu maknanya istri. Dikala zaujaha itu maknanya istri, pasangan yang laki-laki ya perempuan, istri. Kalau zaujuhu, nah berarti itu istri juga kalau hu-nya itu kepada laki-laki. Tapi kalau dikatakan zaujaha maknanya perempuan, berarti maknanya suami. Jadi kata zauj sebenarnya asal katanya maknanya adalah pasangan. Itu akar kata dari zauj. Tergantung nanti kalau dia mudhaf ilaihnya ha atau hu. Kalau zaujuhu berarti istri. Kadang dipakai zaujah kalau berdiri sendiri. Tapi kalau dikatakan ini adalah zaujuhu, kalau ditunjuk orang itu zaujuhu ini, itu bisa bermakna istri, pasangannya. Kalau zaujuha itu bermakna suami. Jadi artinya akar kata dari kata zauj maknanya adalah pasangan. Nah, di sini kenapa ha? Apakah yang diciptakan itu perempuan? Tidak. Yang diciptakan pertama adalah laki-laki. Tapi kenapa pakai ha di sini? Karena ada kata nafsun itu jenis katanya di dalam bahasa Arab adalah muannas. Jenis kata perempuan, walaupun yang dimaksud di situ adalah Adam. Jenis kata, jadi katanya Adam. Katanya adalah muannas. Jadi dengan demikian berarti Allah menciptakan kamu sekalian dari satu diri. Satu diri itu dijelaskan, yaitu Adam alaihissalam. Nabi menjelaskan, khalaqakum min Adam wa Adam min turab. Nah, ditambah lagi dengan ayat lain, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kenapa Adam kita tahu? Karena ayat itu dibaca ketika malaikat mempertanyakan ataj'alu fiha, bertanya apakah engkau akan jadikan di muka bumi itu orang atau makhluk yang kerjanya nanti yasfikud dima, menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih menyucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih tahu dengan apa yang kalian tidak tahu. Kemudian Allah katakan kepada Adam apa? Ya Adam. Nah, uzkur, sebutkanlah. Ya Adam, sebutkan asma
nama-nama semua ini. Kemudian berikutnya, ya Adam uskun, wahai Adam, hunilah oleh engkau. Maknanya apa? Bahwa yang pertama, jiwa atau diri yang pertama diciptakan adalah Adam. Dan dari Adam diciptakan Hawa. Nah, yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu-ibu perhatikan, apa kedudukan posisi antara dua manusia pertama ini adalah zauj, pasangan. Nah, jadi secara sederhana, rumah tangga di dalam Islam konsepnya adalah konsep zaujiyah namanya, konsep berpasangan. Nah, itu yang akan kita jabarkan. Konsep Nah, apakah rumah tangga hari ini masih mempertahankan, rumah tangga umat Islam masih mempertahankan konsep berpasangan? Banyak menindak. Hadirlah konsep persaingan bagi di dalam. Oh, pandainya keluar dan pandai lahnya. Itulah mulai persaingan tuh. Tinggi suaranya kawan. Mau bisa lah mari. Nah, itu hilang tuh konsep zaujiyah, konsep berpasangan. Bahkan masing-masing punya cita-cita surang-surang loh. Nah, jadi kalau kita mau label apa konsep umum dari rumah tangga yang Islami, itu adalah konsep berpasangan, bukan konsep persaingan. Apakah berbeda? Bedanya jauh. Di dalam prakteknya nanti akan jauh berbeda. Sebab orang yang sadar bahwa dia disatukan sebagai pasangan, maka yang akan lahir adalah saling melengkapi. Kamu itu pasangan. Saling mengisi, saling menopang, saling menguatkan. Itu konsep berpasangan. Kalau konsep persaingan, Pak, saling mendahului, saling menunjukkan jati diri masing-masing, ego, saling pantang keduluan, pantang kelintasan. Banyaknya pantangnya begitu. Nah, inilah yang terjadi hari ini pada rumah tangga muda, anak-anak kita. Nah, dan itu terjadi. Itu yang membuat ketika konsep berpasangan tadi hilang, maka rumah tangga mudah sekali rusak, rapuh, disusupi oleh berbagai macam hasutan dari luar. Nah, karena sebagian orang tua juga tidak tahu ini adalah rumah tangga, ini konsep berpasangan, satunya kadang masuk anak ini. Datang anak sekali-sekali ke rumah awak bertanya, cincin yang di balian apa kali mana? Nah, layar dojo macam lihat kuah. Lah berat tahun kau menikah yo nak berubah-ubah. Nah, kamu piti dipendek laki kau. Itulah malai dah. Nyagi sekedu sana, sedondaknya. Nah, ini terjadi. Nah, itu menunjukkan apa? Orang tua tidak tahu bahwa ini sepasang ini adalah pasangan yang saling melengkapi. Mereka berhak memutuskan yang terbaik untuk mereka. Awak tidak kelengkapannya dari itu. Kita sebagai mertua, kalau sudah bicara rumah tangga anak, kita jadi orang ketiga. Jadi ketika rumah tangga itu ditelusuri, kasus-kasus yang di pengadilan itu, bahkan kok rumah tangga retak sampai pecah karena orang ketiga. Jangan orang ketiga itu dipahami will. Tidak itu saja. Bukan hanya pria idaman lain, wanita idaman lain. Tidak. Ada di antara kasus itu orang ketiganya adalah mertua dan tidak tahu berumah tangga. Nah, jadi beresiko betul ketika orang yang hadir di tengah masyarakat tidak memahami konsep Islam dalam berumah tangga, yaitu konsep zaujiyah,
konsep berpasangan. Nah, konsep berpasangan, bukan konsep persaingan. Nah, orang yang berpasangan tidak akan mungkin lagi memunculkan egonya masing-masing. Tak mungkin. Orang yang berpasangan tidak lagi akan memiliki cita-cita sendiri-sendiri. Kan masing-masing awak kan kini sebelum menikah misalnya anak-anak muda itu punya cita-cita masing-masing. Kau nak jadi iko lo gambaran hidupnya nanti. Ini ingin seperti ini sesuai dengan sekolahnya berbagai macam. Nah, masing-masing memiliki rancangan sendiri-sendiri. Tetapi ketika diakad nikahkan, jadilah satu zaud, satu zaujah. Dipersandingkan mereka menjadi satu pasangan. Bisa jadi cita-cita yang tadi dirancang ketika awak lu menikah itu tidak cocok dibawa oleh. Jadi harus siap membuat merevisi visi dan misi kehidupan. Harus siap itu. Itu keceng kau ke anak-anak dan ke anak-anak apa-apa je ibu-ibu. Jadi pasonyo. So ada yang tidak bisa dijalankan lagi. Ini misalnya seorang Jakarta, seorang di Padang. Nah, ketika itu apa kata yang laki-laki? Ambo yo ndak bisa surang do. Kalau ke Ambo yo baturin ambo ke mama. Nah, dalam kondisi model itu ikut campurlah orang tua. Ah, tu ndak tahu je visi dan misi tu. Oh, ndak bisa itu do. Lapan ni ama menyekolan anak dulu ko. Nah, adik sagan jo mintuo jo laki-laki ko. Daripada bertangkar je mintuo, awak baru naik ke rumah orang lebih siarak lo, dah lah. Enggak jadi lama aku model itu. Tahan sebulan, setahun, 2 tahun. Saya itu terdengar lah cerita nyo dakik jo kawan sama kerajanya. Lah lebih siaraknya di rumah. Udah selingkuh yo, dah ada do dakik saja. Nah, dan orang tua tadi lah satu lah mengompori. Ah, laki kau lah sejak dulu soalnya dia curiga aja kau. Nah inilah cara-cara yang sekarang ditempuh. Sehingga saya katakan rumah tangga umat Islam ini sekarang menuju ke arah kerapuhan. Banyak faktor yang menjadi pemicu. Nah, apa akar masalah? Akar masalah adalah konsep berumah tangga itu tidak difahami oleh banyak umat Islam. Kenapa? Di mana bapak dan ibu-ibu belajar fikih keluarga? Tak ada dapat cerita dan tua-tua sih. Tidak terlalu penting itu. Makanya saya sedih juga. Para petugas pencatat nikah itu, nyo perlu sabanta saja tu. Kalau kakak nikah tu terlambat saya pak kuah, kena telepon terus itu. Nanti boleh pak kuah. Kurang lah rami kuahan. Nah, lah sudah akad nikah sah tanda tangan foto seketik. Ah itu suruh pulang. Saya dapat kuat lah. Pulang lah lagi. Urusannya dah ada lah tu. Nah, begitulah umat melihat sekarang panduan berumah tangga menurut syariat. Tidak penting. Adona pai ke KUA sebentar dia dibuat ada pernikahan. Itu pun kadang sebagian seremonial saja. Tidak ada non fokus. Untuk menampakkan solega islami bondanglah ustaz untuk magih khutbah nikah. Agis ketik tausiah nikah. Ambolah berulang kali berkata, ambo malih magih tausiah pernikahan. Bahawa itu panganannya tak jual awak, bagaimana nasihati? Tak mungkin ketika itu kena nasihati lah tu. Nah, namin tua tak bisa dan nasihati batu kepala ni lah sedang rumit ko tenda nalun taga. Randang dan alun masak. Baca roh menasihati ketika itu. Tak makamnya, tak tampiknya dah ketika itu. Nah,
Ya, kalau iyo kabaraja ba'a sebenarnya petunjuk syariat sebelum berumah tangga, ya sebelum peristiwa itu terjadi. Tapi di ma wak besuo, kau mau salahkan bapak dan ibu-ibu. Bapak dan ibu-ibu kan tak ama membawa anak-anak muda tu dah besuo je kami. Tu tak mungkin lo kami turut ke rumah surang-surang lo. Majelis ilmu yang disediakan cenderung anak-anak muda absen. Tu bah cara menyampaikan kaji kon. Untungnya lah ada media berbagai macam. Nah, seharusnya mereka hadir mendengarkan itu. Bagaimana tanggungjawab seorang laki-laki yang dikatakan oleh Al-Quran qawwamuna 'ala nisa itu? Apa syarat menjadi bisa berjalan qiwamatur rijal 'ala nisa? Apa makna al-qiwamah? Apa syaratnya? Sebab syarat qiwamah itu dilaksanakan, baru nanti kita berbicara adonan neraka atau tidak di dalam itu. So di dalam Al-Quran kan, wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang engkau khawatirkan nusuz mereka. Apa makna nusuz? Awak cok pengertian durako. Bilo isteri itu dikecian durako. Letiuk sebentar membantahnya durako. Tak ketuju durako. Tak seperti itu. Nah, kalau wanita durhaka, ada tak laki-laki yang durhaka belum? Baku ibu-ibu nak menjawab. Nah, apa ukurannya durhaka dan tidak durhaka itu? Tentu itu dikaji dulu bilo sebelum rumah tangga dilakukan. Saya ada yang menarik pengalaman saya dulu. Saya kebetulan lumayan banyak berteman dengan kawan-kawan di negara jiran di Malaysia. Kita kadang ada olahraga sama, kemudian juga kadang saya juga tidur di tempat mereka waktu di Mesir. Nah, ada kawan saya kenal waktu itu, sama-sama di kampus, menghilang lebih kurang 6 bulan. Ya, kebetulan di Al-Azhar itu kuliah kan tak pakai absen. Bahkan absennya selokal pada orang. Jadi nak absen, saya nanti tiba-tiba ndak. Makanya sebagian kami memilih-milih. Kalau dosennya hanya kerajanya membaca buku nanya tulis, atau kami nak tiba dia baca salah bukunya. Tapi ada dosen itu memang syarahkan, dia jelaskan. Nah, itu kami rajin hadir. Apalagi ya yang kita tahu itu dosen-dosen yang memang wawasannya ada macam dan terkenal. Misalnya kadang rektor. Saya belajar juga dengan rektor. Walaupun S1, tapi belajar dengan rektor. Usul fikih saya dari beliau banyak di Mesir. Namanya Abdul Fattah Husaini Syekh namanya. Nah, itu rajin kita itu. Termasuk kemudian ada lagi dosen kawaid fikih, kemudian beliau pernah jadi mufti sebentar. Itu rajin kita hadir. Nah, jadi karena tidak absen itu ya kadang-kadang kita tidak tahu yang hadir atau tidak hadir. Kadang yang hadir kalau banyak hadir sampai ada yang berdiri di belakang, tidak nampak dosen. Nah, jadi ada satu kali kawan ya, orang Malaysia. Dia rajin kuliah, sering, tapi ada kira-kira 6 bulan menghilang. Tidak ada dia. Lama setelah ketemu saya bilang, ketika bertemu, kamu pindah duduk gak? Saya bilang, duduk tuh pindah tinggal. Kan karena kalau orang Malaysia, kalau bertanya, kamu tinggal kat mana? Tidak ada. Yang dia bilang, kamu duduk kat mana? Karena kami gara-gara taruh itu, duduk mana nih? Duduk kat sini. Bukan, duduk tuh maknanya tinggalnya di mana? Kosnya di mana? Saya bilang, kamu pindah duduk? Taklah, tak. Kamu pergi mana? Saya balik kampung, dia bilang. Ada apa balik kampung? Buat apa? Dia bilang, ambil sijil. Sijil ni sertifikat. Ambil sijil, sertifikat. Sijil apa? Sijil nak berkahwin. Macam nikah ambil sertifikat lah. Ini fakultas syariah.
Anak fakultas syariah dia Al-Azhar lah tahun nampak mailang ambil sertifikat untuk nikah. Apa lagi yang mau kamu pelajari? Ambil sijil pula di fakultas syariah dari awal pertama sampai ke tahun nampak belajar tentang nikah. Taklah, bukan itu. Kami bersyarat harus ambil sijil, kalau tak bisa kahwin. Rupanya di situ anak-anak muda siap nikah, kau ambil sertifikat, mereka belajar berbulan-bulan kadang. Bagaimana hidup berumah tangga? Itu saya dapat cerita ketika itu. Sekarang tak tahu siapa masih begitu juga. Nah, awak jangan ampe bulan ni, ampe jam saya tak sampai dah. Nah, ada BP ampe namanya. Sudah nasihati kau cara. Banyak anak muda kini kau mandi wajib sedak pandai. Kapan itu? Makanya dulu ketika awal saya jadi ketua MUI Sumatera Barat, saya datang ke gubernur minta agar dibuat program untuk membina remaja-remaja yang pranikah, yang sudah siap nikah itu, lakukan pembinaan secara serius. Kenapa? Karena rapuhnya rumah tangga berarti kita membuat rapuh generasi yang akan datang. So kalau rumah tangga berserak, siapa dahulu jadi korban? Anak. Tapi ledak di kerajaan. Itu makanya. Jadi kembali kita ke konsep awal tadi, pemahaman tentang konsep berumah tangga itu adalah modal dasar utama untuk bisa membangun rumah tangga yang kokoh. Jangan tak kini pakai lo tepuk sakinah begitu. Itu persoalannya tu. Habis dia kena tepuk sana kali tu. Ada ya. Ni tepuk sakinah dia. Nah. Ndak yang kalau maaf ya kalau ambo mengecian, banyak kebijakan-kebijakan kini kau ndak nanggata na begawi tu. Nah. Nanggata kepala lutut na negawi seorang-seorang. Nah. Untuk itu kalau dia tak faham, mau tepuk sakinah, mau tepuk nyamuk lah macam-macam. Tak ada kesana arahnya itu. Persoalan yang mendasar tidak dibenahi. Apa itu? Bagaimana orang-orang yang akan masuk dalam kehidupan berumah tangga ini punya wawasan yang cukup sehingga dia tahu dia perannya sebagai suami, kau tahu perannya sebagai istri. Kalau lo punya anaknya tahu perannya sebagai orang tua, apa yang harus dia lakukan. Nah, tahu dia apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Kalau itu tidak tahu, mau tapuk-tapuk, apa gunanya? Tak mungkin. Nah, akibat dari kelalaian inilah yang sekarang kita sedang alami, Bapak dan Ibu-ibu. Narkoba, LGBT, apalagi kenakalan remaja, tawuran, berbagai macam penyakit masyarakat yang sekarang menyasar generasi muda kita disebabkan apa? Rumah tangga tidak berfungsi, tidak menjalankan peran dan fungsinya. Aku nak awak camih kan, buahnya lawak calik kini. Grafik pencandu narkoba di Sumatera Barat naik atau turun? LGBT? Nah, tawuran? Apa lagi? Perjudian? Ada nama yang main berjudi. Nah, itu dari mana pangkal masalah? Jadi kalau kita ingin menjernihkan air di muara, iyo disilau ka ulunya. Kalau ulunya karuah, baana wak kemampajanihnya, kakaruah juonya. Mana hulunya? Kita sudah diberi tadi peringatan bahwa memperbaiki masyarakat ini
Tidak ada jalan lain melainkan memperbaiki mana yang menjadi pondasi dasar masyarakat. Jadi masyarakat sosial kok bangunannya adalah rumah tangga yang tersusun banyak itu jadi masyarakat. Nah, karena itulah makanya dikatakan orang rumah tangga itu al-labinatul ula, klaster dasar, klaster awal dalam membangun sistem masyarakat. Jadi kalau baiklah itu, baik masyarakat. Tapi kalau rumah tangga lalai, ndak takamehkan di awak do. Ndak akan mampu kita berhadapan dengan seperti itu. Kalau semuanya hari ini ndak peduli saja. Tapi bawa menyalahkan rumah tangga kok kini, yang memimpin rumah tangga, yang menjadi nakodanya, yang menjadi ibu rumah tangganya tidak dipersiapkan. Itu persoalannya. Nah, belum lagi yang rumah tangga hari ini tidak, yang melahirkan rumah tangga berikutnya seperti itu. Jadi terjadilah apa? Kelalaian berkesinambungan. Neneknya lalai dulu, amaknya ndak loh. Sama ndak dulu limunya lagi. Tiba dia anaknya serupa itu juga. Itulah yang terjadi. Sama je orang teori orang majan silik. Kalau itu lah ada tujuan. Orang berjabat silik dulu santiang. Nang guru pertama pandeka santiang mana? Tu belajar dia. Basuru kan cik sambui. Batu kok melawan murid kau. Nah, kuranglah cik. Tiba nang generasi 2. Tu nyuruh lo cik. Kok melawan lo murid kau bakon. Tiba dia awak nang sekian generasi dapat bungo-bungo selai. Kalau berhadapan dia orang apa nyambutnya? Di mana laki itulah sambutnya. Kok di kanya yo kanyang penantinya. Kok di paruit lah penantinya. Itu salah jadi gini baku itu. Nang kaji sebenarnya hilang. Itu pula lah kini nan terjadi. Dahulu lalai dari kakek, nenek lalai terus berikutnya sampai generasi kini anehnya terima mulai. Nah, disiapkan lembaga-lembaga, majelis-majelis seperti ini, anak muda nak tiba. Mengapa? Karena ibu-ibu juga tidak peduli mana. Anak kalau tidak hadir dalam kajian-kajian seperti itu, tidak ditanya, tidak ada. Tapi kalau dia lain tidak tiba, nyinyi awak tu. Mau nak pergi kursus. Pailah bimbel, pailah iko, pailah itu. Tapi kalau urusan itu, nomor sekian. Nah, inilah yang perlu difahami. Bahwa rumah tangga itu harus difahami dari konsep mendasar, yaitu konsep zaujiyah, konsep berpasangan. Nah, dari situlah nanti bagaimana rumah tangga itu dikelola berpasangan tadi. Nah, kita lanjutkan dahulu. Apa dampak dari berumah tangga? Di dalam ayat ini jelas, wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berarti berketurunan. Tapi ada tak kini konsep di luar, orang berumah tangga tapi tak mau beranak? Dia tak ingin punya anak. Nah, kau taklah mulai masuk kau. Dan diserangnya dulu apa? Ibu-ibu. Kenapa? Beranak tu tak sinset awak dia sudah itu dah. Nah, kami ingin tetap menjaga tubuh supaya tetap seperti anak gadis gitu kan. Itulah. Jadi mulailah perlawanan-perlawanan. Nyo namuah berpasangan tapi tidak mahu punya anak. Nah, dari pemikiran itu lahirlah ide-ide yang aneh-aneh. Atau mulai ada orang menyewakan rahim. Ibu pernah dengar? Ada wanita yang mau melahirkan anak orang dengan teknologi, yaitu bayi tabung. Itu di barat banyak sewa rahim. Ada yang tak menyewa bertumpangkan bagai. Jadi ada lo kini pedusi nan bingung. Deknya menumpangkan rahim, tampik menumpang janin yang lain, dialah melahirkan cucunya sekaligus anaknya. Jadi nan hamil tu bintu
diambil asal dari sperma dan ovumnya dari anak dan menantunya. Kemudian ditumpangkan kepada mertuanya, hamil mertua tadi. Tapi anak asalnya dari anak menantu. Itu kan bingung jadi, inyo ibunya atau nenek jadinya. Nah, kalau kita tidak siap mengawal diri dari sekarang, itu hal-hal seperti itu akan sampai. Awak lalai joleh. Apa hukumnya? Jadi jangan cerita bayi tabung itu jangan dikatakan sederhana, tidak. Bayi tabung itu macam-macam. Ada bayi tabung orang sudah lama tidak punya anak, kemudian pergi ke pakar atau ke rumah sakit yang bisa, kemudian diambil spermanya, diambil ovum wanita, kemudian dilakukan pembuahan di luar rahim. Setelah terjadi peluan dan jadi zigot, pembuahan di luar rahim, kemudian dimasukkan ke rahim istri kembali. Nah, itu bayi tabung yang biasa. Nah, kemudian hamillah berproses seperti biasa, melahirkan. Itu bayi tabung yang biasa. Tapi ada bayi tabung kini aneh pula. Seperti tadi, diambil dari satu pasangan, kemudian setelah terjadi pembuahan di luar rahim, ditumpangkan kepada wanita lain. Atau kadang disewa rahim orang lain. Nyo melayakan saja. Because sesudah lahir, ambillah anak kau. Itu terjadi. Ada pula yang aneh lagi. Sekarang di barat itu ada namanya bank sperma. Nah, coba bayangkan yang aneh-aneh terjadi. Nah, kalau konsep rumah tangga Islami tidak segera menjadi wawasan yang menyeluruh umum di tengah umat Islam, anang kata jadi nanti. Bisa orang tak kenal si ibunya lagi, siapa bapaknya. Contoh, ambil contoh. Ada kasus seseorang sebelum menikah, dia khawatir nanti kalau sudah menikah dia tidak subur sehingga tidak ada anak atau terjadi hal-hal tertentu. Akhirnya ketika muda dia titip spermanya di bank sperma tadi, tolong simpan tabungannya. Dia belum punya istri. Ketika setelah menikah, ternyata betul dia tidak bisa membuahi, tidak bisa hamil istrinya. Akhirnya tekanannya, awak kan ada tabungan. Ini modelnya, salah satu model itu. Ambillah sperma tadi, dipakai, kualitasnya masih bagus karena tersimpan di tempat yang teknologinya terjaga bagus. Akhirnya itu dipakai untuk membuahi. Kenapa? Karena sperma yang sekarang sudah rusak, tidak bagus lagi. Terjadilah pembuahan, kemudian dimasukkan ke rahim istrinya. Betul sperma berasal dari dia dulunya, kemudian istri ini istri dia yang menghamilkannya, yang mengandungnya. Tetapi sperma itu diambil ketika dia belum jadi suami. Bagaimana? Itu contoh ya. Ada contoh lain lagi yang mirip-mirip tapi berbeda. Ada kemiripan. Ada sepasang suami istri, nah, hidup bersama. Kemudian berikutnya sang suami menitipkan, ketika masih jadi suami ini, dia titipkan spermanya ke bank sperma. Dia kira nanti mudah-mudahan kalau pengen punya anak kan masih ada. Nah, kemudian ternyata suami tadi wafat, meninggal. Istri tadi karena sayangnya dengan suaminya, dia tidak mau menikah lagi. Tetapi lama-lama pengen rindu, pengen punya anak lah, masih mungkin. Nah, takana adik sayang ke suami, dulu dawa ada tabungan. Ambillah sperma itu. Kemudian diambil ovum dari istri tadi, dari mantan istri tadi, kemudian dibuahi dan dimasukkan ke rahimnya. Hamillah dia. Betul, suaminya dulu. Tetapi ketika dimasukkan ke rahim dia, sperma itu, suaminya tidak jadi suami, sudah meninggal. Nah, bagaimana jadinya itu? Itu contoh yang dibuat oleh sebagian orang. Efek dari apa? Bisa efek teknologi tapi tidak terkawal dengan nilai, terjadilah seperti itu. Nah, itu bisa masuk, jadi berbagai macam masuk.
Belum lagi perlakuan-perlakuan yang menyimpang. Nah, bagaimana kita mengantisipasi berbagai macam perkembangan sosial dan teknologi yang seperti itu? Kalau umat Islam pemalas mengikuti petunjuk syariat di dalam menjalankan kehidupan yang mendasar ini. Belum lagi nanti cara mendidik anak. Kan ada karena kadang-kadang kan sebagian ibu-ibu, bapak terpesona, wah pengen lu anak awak jadi ulama. Nah, akhirnya anak yang sebenarnya bakatnya tidak ke sana, potensinya tidak itu, dipasang sadonya untuk jadi ustaz. Apakah begitu cara mendidik anak? Apakah sahabat yang terdidik di tangan Nabi itu ustaz sadonya dulu? Nah, sehingga akhirnya anak tadi kadang bukan di sana keunggulannya. Mungkin dia unggulnya di bidang ini, aku mungkin kok ke kedokteran nih kok. Ini unggulnya di bidang teknologi lah ini, kok bisa buat petabang kok. Ya kenapa kita kadang-kadang orang ini sadar mungkin selama ini jauh dari agama, sekarang dekat, ya pengen anaknya jadi buya sadonya. Kalau buya sado siang diceramai lagi. Nah, jadi karena itu perlu untuk mengetahui bakat. Sahabat saja dari 4 sahabat yang menjadi khalifah itu berbeda-beda. Berbeda-beda dari sisi apa? Dari sisi keunggulannya. Nah, karena itu kan perlu juga sedikit banyaknya ibu-ibu, bapak-bapak perlu memahami konsep-konsep dasar pendidikan. Apa ilmu yang mesti harus dikuasainya, mana yang ini adalah pengembangan bakatnya. Nggak sadonya jadi ahli tafsir. Itu sialo ke membuat oto. Nggak seluruhnya harus jadi ahli fikih. Kenapa? Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain yang juga fardu kifayah, harus dikuasai oleh umat. Kalau ndak kini kan malu awak jadinya. Kalau tagak awak kini tu awak calik awak pakai made in orang sesadonya. Sampai luar dalam made in orang. Kok gitu? Kenapa seperti itu? Berarti umat ini tidak bisa menata potensi. Kenapa? Pangkal masalahnya tetap rumah tangga yang menjadi dasar itu. Nah, tentu ada ilmu yang kemana ke kuliah, mau ke kuliah hukum, kuliah iko, ada ilmu dasar yang harus dimilikinya sebagai muslim. Itu setiap orang itu. Tapi ada ilmu-ilmu yang menjadi fokus pengembangan. Karena umat ini membutuhkan banyak kebutuhan. Nah, di mana kita bisa menjelaskan itu? Tentu adalah kepada yang di rumah tangga tadi itu. Supaya mereka bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntunan. Jadi, ada berketurunan. Rijalan katsira. Dan Islam tidak memilih cara berketurunan yang lain. Itu makanya cloning manusia oleh ulama tidak disetujui. Saya pernah ikut membicarakan itu dahulu di MPKS, Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak. Kita berbicara tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika ada namanya gen kunci yang dulu terdepresiasi. Nah, itu bisa diolah dengan generasi ini. Sekarang untuk kesehatan bisa nanti jadi pengobatan stem cell, diambil dari tulang belakang dan termasuk juga dari zigot hasil bayi tabung yang tidak terpakai. Nah, itu bisa diambil dari situ. Nah, kita pernah membicarakan itu. Nah, kemudian sampailah rekayasa genetika ini kepada cloning namanya. Jadi dari gen tertentu bisa dilahirkan, dicobakan pada kambing yang disebut diberi nama Dolly, makanya disebut dengan teori Dolly namanya. Jadi orang bisa melahirkan kambing yang mirip je induknya. Nah, itu lama-lama nanti dibawa ke manusia tu bisa dilahirkan orang yang mirip je bapaknya. Ah, cuma cie. Apakah mungkin bantunya mirip? Ah, tapi nandak dijamin de ilmuwan tu perangai kulah mirip. Nah, misalnya kok dapat rambut Einstein, kemudian dibuat rekayasa nikah, lahirkan orang mungkin mirip je Einstein bantunya, tapi kelai kulah secadi Einstein, gitu kan itu. Nah, itu nak tahu. Jadi ini semuanya sedang kita hadapi. Belum lagi masalah-masalah lain, moral dan sebagainya. Jadi
Kalau saya menyimpulkan adalah memperkokoh wawasan berumah tangga dalam Islam sebenarnya adalah langkah awal untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan di tengah umat. Rumah tangga kuncinya. Nah, kenapa demikian? Lihat. Ayat itu tadi rijalan katsiran wa nisaa. Penutup ayat apa? Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Berarti antara rumah tangga dengan ikatan rahim, termasuk dalamnya ikatan nasab, itu adalah dua hal yang tidak bisa diputus. Rumah tangga ini melahirkan hubungan yang kita sebut silaturahim, itu yang tidak boleh diputus. Di rumah tangga itu melahirkan apa? Hubungan silaturahim. Itulah silaturahim yang hakiki. Silaturahim yang hakiki itu adalah hubungan rahim dan hubungan nasab. Apa yang menjadi pemicu penyebab hubungan rahim dan nasab itu adalah pernikahan dari awalnya. Nah, berarti membangun rumah tangga adalah membangun hubungan sosial kekerabatan. Nah, hari ini itu yang rusak. Hubungan sosial kekerabatan dengan masyarakat itu rusak kini. Mamak bak janyo mamak, kemanakan bak janyo kemanakan, pak etek bak jo pak etek, nampak tua bak jo pak tua. Tak ada urusan siapa lu siapa gua gitu kan. Nah, apa penyebabnya rapuhnya sekarang hubungan kemasyarakatan? Rumah tangga aja nampak masalahnya. Kenapa? Karena pernikahan itu tidak dipandang sebagai apa? Sebagai ikatan yang melahirkan hubungan kekeluargaan yang tidak bisa diputus oleh manusia. Nah, yang terjadi hari ini tidak. Jelas mudahnya pakaro tanah seketik di belakang dapur, entah ke di buah. Anamu tu orang beradik kakak dak bahasa pon berpuluh tahun. Nah, barang rapuhnya tu ikatan tu. Siapa yang menjalin kita beradik kakak dengan si fulan? Kita kah? Ada awak nama milih dulu nak sebelum lahir? Bisa diorder, ambo dosa anakmu nak nikah salah. Tidak bisa. Allah ciptakan kita. Ini garis kita. Makanya tidak boleh diputus. Jangan boleh diputus itu kalau garis itu awak membuat. Itu boleh diputus itu. Contoh kontrak. Kontrak itu awak nak membuat. Hubungan bisnis itu awak nak membuat. Boleh tak hubungan bisnis itu diakhiri? Ya boleh. Kalau tidak menguntungkan lain atau ada nak mencelakuan, ya sudah, kita selesai sampai di sini. Ini kita akhiri saja. Kenapa? Awak nak memulai, awak bisa mengakhirinya. Tapi kalau hubungan rahim, tasaaluna bihi wal arham, siapa menyambungkan hubungan rahim itu? Awak. Tidak, Allah. Itu makanya tidak ada hak awak memutui. Siapa memutui itu la yadkhulul jannah, tidak masuk ke surga. Kenapa? Karena awak memutui dan disambungkan oleh Allah, memutui dan tidak ada hak awak untuk memutuinya. Itu penyebabnya. Makanya kalau kita baca surah Al-Baqarah, apa makna orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallah wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Orang fasik itu di antara ciri-cirinya adalah memutuskan apa yang disuruh sambungkan oleh Allah. Allah telah menyambungkan, jaga kau sambungan kau. Tak ada hak kalian memutuinya dah. Walaupun berbeda keyakinan sekalipun, tapi nan sambungan ikatan yang telah terjalin itu tidak bisa diputus. Jadi ini anaknya muslim, bapaknya kafir. Apakah dalam batasan-batasan tidak merusak agama? Apakah anak ini disuruh memutus sama sekali? Tidak. Nah, begitu Islam mendudukkan. Nah, karena itu rumah tangga di samping berketurunan melahirkan ikatan sosial kemasyarakatan yang kokoh dalam bentuk nasab dan rahim. Nah, kini apakah hal iko wak fahami dan wak praktekkan?
Nah, itu yang jadi pertanyaan besar kita di tengah masyarakat. Nah, tidak bisa kita mengelak-ngelak, membuat-buat alasan. Kan kadang-kadang waktu mulai enggak usahlah. Kenapa? Lihat penutup ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita cukupkan, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.